Bab 2036. Apa kondisinya? Arya Yuga tersenyum. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membutuhkan bantuan Anda? Grey Z pergi ke gerbang gunung ini, baru sekitar sebulan. Dia khawatir dia masih tidak mengerti situasi di sini. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Pegunungan ini, misinya adalah menjaga gerbang gunung. Grey Z memandang Arya Yuga. Tapi jelas, kamu takkan bisa menahannya lagi. Tidak hanya tidak dapat menjaga gerbang, bahkan tidak bisa mempertahankan posisimu di Sekte Gunung Hijau. Arya Yuga tidak mengubah sikapnya. Jika gerbang gunung tidak dijaga, pada akhirnya yang sial itu bukan milikmu. Dia menatap Grey Z, jari-jarinya mengetuk meja. Jadi, kamu tidak membantuku, tetapi bantu dirimu sendiri. Ini adalah tawar-menawar. Grey Z tidak berbicara, tetapi menatap Arya Yuga dengan senyum tipis. Negosiasi kadang-kadang merupakan pekerjaan keterampilan, tetapi tidak dapat dinegosiasikan dengan basa-basi. Ini membutuhkan tawar-menawar kedua belah pihak dan beberapa perjudian. Setidaknya untuk saat ini, Grey Z bertaruh. Oke, Anda mengatakan kondisinya. Arya Yuga adalah rubah tua. Jelas bahwa Grey Z bisa membunuhnya, dan dia lebih tahu situasinya saat ini. Dia tidak punya pilihan, tapi Grey Z punya. Pertama, saya membutuhkan obat penawar untuk racun mabuk mimpi. Ini adalah tujuan Grey Z masuk ke gerbang gunung. Hal-hal lain tidak penting. Mendengar ini, Arya Yuga sedikit mengernyit. Mabuk mimpi. Dia menggelengkan kepalanya. Obat ini sudah lama hilang, jadi tidak ada penawarnya. Kalau begitu jangan membicarakan kesepakatannya. Grey Z masih duduk di sana. Arya Yuga berkata tidak, itu pasti tidak benar. Ini dari sekolah Gunung Hijau. Dia berani mengatakan tidak. Memang tidak ada penawarnya. Arya Yuga menghela nafas. Obat terlarang. Sekte Gunung Hijau telah lama melarang membuatnya, jadi tentu saja tidak ada penawarnya. Tapi, aku ingat resepnya masih ada. Ada resepnya, tentu saja, ada penawarnya. Dia melirik Grey Z dan sedikit menyipit. Kamu datang ke gerbang gunung untuk penawar ini, kan? Dalam percakapan antara orang pintar, seringkali tidak ada yang bisa dilakukan. Berkata langsung, adalah yang paling mudah. Syarat kedua. Grey Z mengabaikan kata-kata Arya Yuga. Aku butuh identitas yang cocok untuk tinggal di Sekte Gunung Hijau. Arya Yuga tidak ingin membuat kesalahan. Jika dia tidak bisa mengendalikan Sekte Gunung Hijau dan gerbang gunung ini, dia akan sial pada akhirnya. Ya, seseorang dari dalam atau seseorang di luar gerbang. Grey Z tidak hanya harus mendapatkan penawar untuk menyelamatkan darah Syam, tetapi dia juga perlu menjaga gerbang untuk memastikan bahwa orang-orang di luar gerbang tidak akan menderita bahaya. Mereka adalah orang-orang yang sangat dia sayangi dan cintai. Anda tidak punya masalah dengan identitas. Arya Yuga mengangguk. Saya sudah mengaturnya. Dia menatap Grey Z dalam-dalam. Tapi ada satu kalimat. Aku harus memberitahumu dengan jelas, kamu tidak boleh menyentuh putriku. Jika kamu berani menggertaknya, aku tidak peduli Sekte Gunung Hijau ini, aku akan bertarung denganmu. Grey Z tertawa. Kekhawatiranmu berlebihan. Dalam hatinya, hanya darah Syam yang hidup dalam hidupnya, darah Syam. Wanita lain, bahkan jika para dewi turun ke bumi, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Perasaan semacam ini tidak dapat dipahami oleh orang lain, dan Grey Z tidak membutuhkan orang lain untuk mengerti. Syarat ketiga. Kamu memiliki terlalu banyak syarat, kan? Arya Yuga sedikit tidak senang. Dia tidak menyukai sikap dan nada Grey Z. Jelas bahwa Grey Z seharusnya orang yang meminta bantuan pada dirinya, tetapi sepertinya dirinya lah orang yang paling ingin ditolong. Tidak banyak. Untukmu, itu sepadan dengan hasil akhirnya. Kata Grey Z ringan.
Dia berhenti, tidak melanjutkan, menatap Arya Yuga, seolah menunggu jawabannya. Setelah beberapa lama, melihat Arya Yuga mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah menerima nasibnya, Grey Z terus berbicara. Syarat ketiga adalah saya harus memiliki hak yang cukup untuk berbicara di Sekte Gunung Hijau. Bab 2037. Biar dia melakukannya. Grey Z sama sekali tidak sopan. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki hak untuk berbicara, maka akan sulit baginya untuk melakukan apapun di Sekte Gunung Hijau. Ini bukan di kota, jaringannya nol di sini, dan semuanya harus dimulai dari awal. Bukannya Grey Z tidak ingin melayani, tetapi dia tidak ingin membuang waktu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan darah Syam dan melindungi orang-orang di luar gerbang gunung, dan dia tidak di sini untuk melawan para Master Top. Grey Z tidak tertarik dengan ini. Mata Arya Yuga tiba-tiba menyusut, dia tidak menyangka Grey Z akan berani mengajukan permintaan ini, dan itu masih sangat langsung. Postur ini seperti menegosiasikan bisnis dengan diri sendiri, dengan jelas menandai harga dan memasang semua chip. Jika Anda bisa bekerja sama, maka semua orang akan bekerja sama. Jika Anda tidak bisa bekerja sama, maka Anda akan merugikan keduanya. Dia hanya ingin tahu, apa kepercayaan Grey Z, berani bernegosiasi dengannya seperti ini, bertahun-tahun, siapa yang berani? Terlepas dari asal Grey Z, dia seharusnya menurunkan napasnya sekarang dan memohon bantuannya. Tapi sekarang, tampaknya sebaliknya. Iya. Arya Yuga mengangguk. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap Grey Z. Selanjutnya, saya harus mengajukan permintaan. Arya Yuga hendak berkata, Grey Z bangkit, memberinya senyum, dan berbalik dan pergi. Kamu tidak bisa menyebutkan kondisi apapun untuk saat ini. Kekuatannya membuat Arya Yuga benar-benar terpana. Apa alasannya? Ketika kedua belah pihak bekerja sama, hanya Grey Z yang dapat membuat persyaratan, tetapi dia tidak dapat membuatnya. Grey Z ingin menggunakan tanahnya sendiri, menggunakan haknya sendiri, dan bahkan menggunakan putrinya sendiri. Itu baik untuknya, tidak bisakah dia membuat persyaratannya sendiri? Terlalu sombong. Masalah yang akan saya bantu selesaikan sudah merupakan kondisi terbesar. Grey Z berkata. Begitulah. Setelah berbicara, Grey Z membuka pintu dan pergi. Di luar pintu, Hanzo tersenyum, dan setelah melihat Grey Z pergi, mengetuk pintu dan masuk. Arya Yuga tercengang melihat wajahnya. Hanzo tidak bisa menahan bertanya, sudah negosiasi? Sudah. Arya Yuga memukul meja. Dia bajingan. Setelah memikirkan tidak bisa menerima itu, tapi tidak bisa memikirkan cara untuk menyangkalnya sekarang. Tampaknya Grey Z benar dan beralasan, dan tampaknya Grey Z sudah menebak apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, jadi dia berani memiliki kepercayaan diri seperti itu dan selalu menginjak batasnya. Bagaimana anak ini melakukannya? Dia tahu bahwa Grey Z baru saja memasuki gerbang gunung ini. Dia tidak mudah. Hanzo berkata. Saya merasa bahwa dia dapat mengetahui apa yang saya pikirkan hanya dengan melihatku. Jika menghitung waktu, dia telah berada di sini selama sebulan. Arya Yuga mengangguk. Hanya dalam bulan ini, selain menaklukkan nona ketiga, dia hampir menyelesaikan hubungan antara Gunung Hijau. Hanzo tidak bisa menahan nafas. Grey Z tidak minum teh dan makan makanan ringan setiap hari, tetapi sudah bersiap. Dia mengambil keuntungan dari semua orang dan hal-hal yang dapat digunakan. Sejak hari itu, saat Arya Yuga bertanya kepada Grey Z, Anda di sini. Sejak saat itu, Grey Z bahkan telah mulai menggunakan Arya Yuga. Tentu saja, ini adalah bidikan yang diambil oleh Arya Yuga ke Grey Z,
dan Grey Z secara alami akan segera menggunakannya. Tanpa kalimat Arya Yuga, Grey Z ingin melakukan semua ini, itu tidak mudah. Dia benar. Master Sekte, kamu pasti tidak akan bisa menahannya. Lebih baik kita bersabar. Kita benar-benar tidak bisa membandingkannya. Hanzo menghela nafas. Bahkan meski dia memiliki sesuatu yang lebih mendesak daripada kita. Ini adalah toleransi dan ukuran. Bukan orang biasa yang bisa memilikinya, orang biasa juga tidak bisa memahaminya. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Arya Yuga mendengus, tidak mau, tetapi harus meyakinkan dirinya. Sekte Gunung Hijau sekarang adalah sepotong daging busuk. Aku harus memotong daging busuk itu. Tidak nyaman bagiku untuk melakukannya. Jadi biarkan dia melakukannya, itu pilihan yang bagus.